taubat kepada Allah. Kita taubat menyakiti hati Nabi. Kita taubat menyakiti Nabi. Kita taubat membuat sedih Nabi. Ini satu cerita, tolong didengar baik-baik. Satu ketika Nabi Allah Musa alaihi salam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa katakan kepada Allah, "Ya Allah, izinkan Musa untuk melihat zatmu. Ingin kiranya Musa berdialog denganmu, ya Allah." Ini yang menjadi sebab Nabi Musa dijuluki Kalimullah, teman berdialognya Allah. Memohon Nabi Musa untuk melihat zat Allah. Maka Allah katakan kepada Musa, "Wahai Musa, tahukah kamu, sesungguhnya hijab penghalang antara aku Allah dengan hambaku 100.000 hijab," kata Allah. Maka Musa tetap dengan pendiriannya memohon kepada Allah untuk tetap melihat zatnya Allah, ingin melihat zat Allah. Akhirnya Allah katakan kepada Musa, "Wahai Musa, di sana ada gunung Turisina," kata Allah. "Itu gunung Turisina, aku akan turunkan satu cahayaku dari 100.000 cahayaku. Seandainya engkau kuat melihat satu cahayaku, aku akan bukakan cahaya yang lainnya," kata Allah. Maka sepakatlah Nabi Allah Musa dengan Allah Subhanahu wa taala untuk melihat satu cahaya Allah di atas gunung Turisina. Ini gunung Turisina, Bapak Ibu sekalian, lain sama gunung yang ada di Indonesia, lain sama gunung Salak, lain sama gunung Cerme. Gunung Turisina ini gersang, gak ada pohon yang tumbuh di atasnya. Kalau gunung Salak kena petir, kena badai bisa jadi longsor. Ini gunung Turisina isinya semua batu, gersang, terik matahari luar biasa. Naiklah Nabi Musa ke atas gunung Turisina, belum apa-apa sudah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? "Ya Musa, anikhla'na 'alaika fa innaka fil ardil muqaddasi tu'a." Wahai Musa, lepas kedua sendalmu, sesungguhnya engkau sedang menginjakkan kakimu di dalam tempat yang aku sucikan, kata Allah. Karena di atas gunung Turisina akan diturunkan cahaya Allah. Maka ini gunung disucikan oleh Allah. Disuruh nyeker Nabi Musa sama Allah. Buka sendal Nabi Musa sampai di atas gunung Turisina. Singkat cerita, ditanya lagi sama Allah, "Sudah siap kau wahai Musa?" "Sudah ya Allah." Maka diturunkanlah satu cahaya dari 100.000 cahayanya Allah di atas gunung Turisina. Begitu hinggap cahaya Allah di atas gunung Turisina yang besar luar biasa. Tidak pakai hitungan jam, tidak pakai hitungan menit, tidak pakai hitungan detik. Sekejap mata gunung Turisina hancur lebur, hangus menjadi abu karena tidak kuat berhadapan dengan satu cahayanya Allah Subhanahu. Nabi Musa nasibnya gimana? Ada yang meriwayatkan Nabi Musa pingsan, bahkan ada yang mengatakan sampai meninggal dunia karena tidak kuat berhadapan dengan satu cahaya Allah Subhanahu. Kita beranjak sedikit ke peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Isra Mi'raj sama siapa? Sama malaikat Jibril. Tahu malaikat Jibril? Di dalam kitab Jala'ul Afham syarahnya Aqidatul Awam, malaikat Jibril itu sayapnya kalau satu kali ngepak, dunia dan seisinya hancur. Sayapnya malaikat Jibril kalau dicelupkan ke dalam lautan yang ada di dunia, begitu diangkat lautan akan kering, saking banyaknya bulu yang menempel di sayap malaikat Jibril. Singkat cerita, Isra wal Mi'raj lah Nabi dengan malaikat Jibril dari Mekah ke Palestina, dari Palestina ke langit ke-1, langit 1 ke langit kedua, sampai di hadapan gerbang penghubung antara Allah dengan makhluknya. Begitu sampai malaikat Jibril dengan Nabi di hadapan gerbang hijab cahaya Allah dengan makhluknya, maka berhenti malaikat Jibril alaihissalam. Bertanya Nabi Muhammad kepada Jibril, "Malaka ya Jibril? Kenapa engkau berhenti wahai Jibril? Bukankah ini pertemuan yang kita tunggu-tunggu? Kita akan bertemu dengan Allah, kita akan berdialog dengan Allah." Maka Jibril mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya Jibril, seandainya saya memberanikan diri
untuk melangkah satu langkah saja melewati cahaya Allah, saya akan hangus terbakar karena tidak kuat berhadapan dengan cahaya Allah Subhanahu. Ya Nabi Muhammad kaget kalau orang Betawi bilang begini, Jibril, lu yang segede gaban, badan lu begini kebakar, apalagi gua. Badan lu segede gini kebakar, gak kuat, apalagi saya, kata Nabi. Maka Jibril katakan kepada Nabi, innaka khuliqta min nurillah. Ya Rasulullah, engkau diciptakan dari cahaya Allah. Cahaya Allah bertemu dengan cahaya Allah tidak akan berdampak apa-apa. Mendengar jawaban malaikat Jibril, mulailah Nabi Muhammad memberanikan dirinya untuk melangkah melewati cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilewati 100.000 cahaya Allah oleh Nabi dengan nyaman tanpa tergores sedikit pun tubuhnya Nabi. Sampai mayoritas ulama, jumhur ulama, mereka berpendapat bahwa zatnya Nabi berhadapan dengan zatnya Allah face to face tanpa ada satu hijab pun yang menghalangi antara Nabi dengan Allah Subhanahu. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya Nabi bertemu dengan Allah, itu adalah merupakan hal yang wajar karena Nabi tercipta dari cahaya Allah. Di dalam peristiwa ini ada satu keanehan, yang keanehan itu sudah tidak aneh lagi untuk telinga kita. Kita sering dengar bahwa ada satu makhluk yang ikut dengan Nabi. Makhluk tersebut dia Nabi bukan, makhluk tersebut dia wali bukan, makhluk tersebut malaikat bukan, makhluk tersebut keluarga Nabi bukan, makhluk tersebut sahabat Nabi bukan. Tapi dikarenakan makhluk ini bersambung, menempel dengan Nabi, Allah muliakan untuk menembus cahaya Allah, yang mana satu cahayanya tidak mampu ditembus oleh Jibril alaihissalam. Satu cahayanya tidak mampu ditembus oleh Musa alaihissalam. Musa disuruh nyeker oleh Allah sebelum melihat cahaya Allah. Namun apa yang terjadi dengan makhluk ini? Apa makhluk tersebut? Makhluk itu adalah serbutan kayu yang terbungkus dengan tanah liat yang menempel dengan kakinya Nabi Muhammad. Dia hanyalah sendalnya Nabi menempel dengan kaki Nabi. Allah izinkan untuk melewati satu cahaya yang tidak mampu dilewati oleh Nabi manapun. Maka hadirin wal hadrat yang dirahmati oleh Allah, wahai umat Nabi, wahai pecinta Nabi, wahai yang mengaku rindu kepada Nabi, sendal, kayu, mubah hukumnya untuk dibakar, mubah hukumnya untuk dijadikan jembatan, mubah hukumnya untuk dibuang. Menempel dengan kakinya Nabi, Allah izinkan menembus 100.000 cahaya Allah. Maka bagaimana pada sore hari ini ada umatnya Nabi yang diperjuangkan oleh Nabi, kemudian di dalam jasad umat tersebut terdapat hati, yang hati tersebut bersambung bukan dengan kakinya Nabi, bukan bersambung dengan tubuhnya Nabi, bukan bersambung dengan kepalanya Nabi, melainkan hati kita bersambung dengan hatinya Nabi Muhammad, Habibuna Muhammad, Syafi'una Muhammad. Jangankan musibah di dunia, jangankan api neraka, cahaya Allah mampu ditembus oleh mereka yang memiliki hubungan dengan Nabi, maka pastilah neraka diharamkan oleh Allah untuk menyentuh jasad yang di dalam jasad tersebut terdapat hati yang terpaut dengan hatinya Nabi Muhammad. Ridul hadrat yang dirahmati oleh Allah, maka hadiah dari kami untuk semua yang hadir pada sore hari ini, sambungkan hati kita dengan hati Nabi. Tumbuhkan cinta itu kepada Nabi. Kenapa sendal bisa dimuliakan oleh Allah, kita tidak bisa dimuliakan oleh Allah? Kenapa mereka bisa tersambung hatinya dengan Nabi, kita tidak bisa bersambung hati kita dengan Nabi? Nabi Adam diampuni dosanya karena bertawassul dengan nama Nabi. Nabi Yunus dikeluarkan dari ikan paus karena bertawassul dengan nama Nabi. Para Nabi bertawassul dengan nama Nabi agar diampuni dosa mereka di hadapan Allah.
Kenapa ketika kita yang bersalawat kepada Nabi, kita yang menyampaikan salam kepada Nabi, tidakkah kita jauh lebih berhak untuk diampuni oleh Allah? Tidakkah kita jauh lebih berhak untuk dipandang oleh Nabi? Tidakkah kalian ingin dipeluk oleh Nabi? Tidakkah kalian ingin digenggam tangan kalian oleh Nabi? Tidakkah kalian ingin berhubung dengan Nabi? Tidakkah kalian ingin terpaut dengan Nabi? Tidakkah kalian ingin bersama dengan Nabi? Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, mari kita sama-sama ungkapkan cinta kita kepada Nabi. Kita jadikan salawat kepada Nabi. Kita jadikan salawat kepada Nabi menjadi wasilah agar diterimanya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sebagaimana kau haramkan dahi ini untuk bersujud di hadapanmu dengan keberkahan salawat, jangan lagi kau haramkan dahi ini untuk sujud karena takut kepadamu ya Allah. Ya Allah, sebagaimana kau haramkan air mata ini untuk menetes karena takut kepadamu, menetes karena rindu kepada kekasihmu Muhammad, mulai pada sore hari ini Allah, dengan keberkahan salawat, dengan keagungan salawat, banjirkan air mata ini karena takut kepadamu ya Allah, banjirkan air mata ini karena rindu kepada kekasihmu ya Allah. Ya Allah, bagaimana kau haramkan hati ini untuk bergetar, hati ini untuk merasakan kebersamaan ruhaniyatun Nabi. Ya Allah, ribuan maulid kami baca ya Allah, ribuan salawat kami baca ya Allah, tala'al badru kami baca ya Allah, namun seakan-akan hati kami buta untuk melihat Nabi, hati kami tuli untuk mendengar suara jawaban salam dari Nabi, hati kami bisu untuk mengucapkan nama Nabi. Ya Allah, dengan keberkahan salawat, jangan kau haramkan hati ini untuk merasakan kebersamaan dengan Nabi, untuk merasakan kecintaan kepada Nabi, untuk merasakan kerinduan kepada Nabi. Ya Allah, anak-anak kami ya Allah, jangan kau biarkan mereka tertawa di dunia namun menangis kelak di yaumil qiyamah ya Allah. Tumbuhkan mereka menjadi anak-anak yang muhibbun lin Nabi, anak-anak yang cinta kepada Nabi, cinta salawat kepada Nabi, cinta salam kepada Nabi. Ya Allah, hanya mampu lisan ini menyampaikan salawat kepada Nabi, tidak mampu banyak-banyak lisan ini, jauh dari kata istighfar, jauh dari kata permohonan ampun, hanya mampu menyebut salawat kepada Nabi. Ya Allah, kami niat dengan keberkahan salawat, Engkau berikan kami taufik untuk beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, kedua orang tua kami ya Allah, kedua orang tua kami ya Allah, izinkan mereka untuk dipandang oleh Nabi. Jangan kau jadikan kami sebagai hujah untuk kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah, izinkan ruh mereka untuk berkumpul dengan ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kuburan mereka untuk dijadikan raudhah min riyadil jinan, untuk menjadi taman-taman syurgamu ya Allah. Ya Allah, mari bersama-sama saksikan ya Allah, pandang kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Kami basahi lisan kami pada sore hari ini dengan bersalawat kepada Nabi. Sama-sama kita baca salawat, kita ambil keberkahan salawat Jibril, kita ambil salawatnya malaikat Jibril. Salawatnya Jibril bersih dari kata-kata dusta, bersih dari kata-kata bohong. Kita ambil keberkahan salawat Jibril. Tidak satupun, yang tua, yang kecil, panitia, jamaah, semua yang hadir, saya harap semuanya untuk mengeluarkan suara salawatnya. Kita gentarkan arsy-Nya Allah dengan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang mampu menggetarkan arsy-Nya Allah kecuali karena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo sama-sama semuanya baca salawat. Jangan ada yang tutup lisannya. Rugi, saya jamin. Salawat yang kita baca pada sore hari ini, salawat inilah yang akan menjadi sebab kita tersenyum kelak di yaumil qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Semua. Sallallahu كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. اللهم يا كافي البلاء
اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. Wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, wahai Tuhan yang maha pengampun lagi maha pemberi anugerah. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu, pandanglah kami dengan pandangan ampunan-Mu ya Allah. Lama lisan ini tidak menyebut nama-Mu, lama lisan ini tidak menyebut nama kekasih-Mu. Kau muliakan lisan ini untuk menyebut nama-Mu ya Allah. Kau muliakan lisan ini untuk menyebut nama kekasih-Mu ya Allah. Tidakkah Kau muliakan jasad kami ya Allah untuk sujud di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan Kau izinkan kami pulang membawa maksiat, jangan Kau izinkan kami pulang membawa dosa. Pulangkan kami dengan rahmat-Mu ya Rabb, pulangkan kami dengan ketaatan kepada-Mu ya Rabb, pulangkan kami dengan ibadah kepada-Mu ya Rabb. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, maafkan kami yang tak tahu terima kasih ya Allah, maafkan kami yang lama tidak sadar ya Allah, maafkan kami yang tidak pernah sadar bahwa Kau menunggu daripada taubat-taubat kami, Kau menunggu daripada sadarnya kami, Kau menunggu daripada kembalinya kami. Ya Allah, pada sore hari ini ya Allah, kalau bukan dengan taufik dan hidayah dari-Mu untuk kembali kepada-Mu, maka kepada siapa kami akan memohon ya Allah, kepada siapa kami berharap ya Allah. Ya Allah, andai benar yang Kau katakan melalui lisan kekasih-Mu bahwa tidak satu pun daripada umat Muhammad menyampaikan salam kepada Muhammad terkecuali Kau akan kembalikan roh Muhammad ke dalam jasad Muhammad. Maka ya Allah, kehadiran Muhammad ada bersama kami, roh Muhammad hadir di tengah-tengah kami. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Rasulullah, malu wajah ini menghadap-Mu, malu jasad ini dilihat oleh-Mu, malu kami ya Rasul. Maafkan kebiadaban kami ya Rasul, maafkan kekurangan ajaran kami ya Nabi. Ya Rasulullah, buta mata ini melihat-Mu, tuli telinga ini mendengar-Mu, bisu lisan ini menyebut-Mu. Tak buta mata ini, hati ini melihat-Mu ya Rasul, tidak tuli hati ini mendengar-Mu ya Rasul, tidak bisu hati ini menyebut-Mu ya Rasul. Kami sadar umat-Mu yang penuh dengan dosa, kami sadar umat-Mu yang penuh dengan maksiat. Banyak dosa kami, besar maksiat kami. Namun ya Rasul, kami yakin cinta-Mu kepada kami lebih besar dari dosa kami yang kami lakukan. Rindu-Mu kepada kami lebih besar dari maksiat yang kami lakukan. Ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadika allati adrikni, khudh biyadika allati adrikni, khudh biyadika allati adrikni. Izinkan tangan kami untuk digenggam oleh tangan suci-Mu, izinkan jasad kami untuk dipeluk oleh jasad suci-Mu ya Allah. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah, Kau temani mereka orang-orang ketika sakaratul maut. Temani kami ya Rasul, dampingi lisan kami untuk menyebut la ilaha illallah, dampingi lisan kami untuk menyebut Muhammadur Rasulullah. Mereka meninggalkan dunia dengan nyaman, bukan karena amal ibadah mereka, bukan karena salat dan puasa mereka. Mereka nyaman meninggalkan dunia karena didampingi oleh ruh-Mu ya Rasul, karena didampingi oleh jasad-Mu ya Nabi. Ya Rasulullah, dampingi lisan ini untuk menyebut la ilaha illallah, dampingi lisan ini untuk menyebut Muhammadur Rasulullah. Tuntun lisan kami ya Rasul untuk menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Nabi, cukup Kau pisahkan kami di dunia,
Cukup kau pisahkan kami di dunia. Cukup kau pisahkan kami di dunia ini ya Rasul. Jangan kau pisahkan kami kelak di yaumil qiyamah. Jangan kau pisahkan anak-anak kami denganmu kelak di yaumil qiyamah. Ya Rasulullah, orang tua kami ya Rasul, mereka tidak salah ya Rasul. Kamilah yang salah ya Rasul. Kamilah yang menjadi sebab orang tua kami mendapatkan dosa dari Allah. Kami yang menjadi sebab orang tua kami tertulis untuk masuk ke dalam neraka Allah. Pandang mereka ya Rasulullah. Pandang mereka ya Habibullah. Jangan kau jadikan kami hujjah untuk kedua orang tua kami. Ayah kami panas kepanasan mencari nafkah untuk kami, dingin kedinginan mencari nafkah untuk kami. Tidakkah kau kasihan melihat mereka ya Rasul? Maafkan kami yang tidak mampu membalas budi kedua orang tua kami. Engkau yang paling pandai di dalam membalas budi. Engkau yang paling pandai di dalam membalas cinta. Besar cinta kedua orang tua kami kepada kami ya Rasul. Gandeng mereka ya Rasul. Bimbing mereka untuk masuk ke dalam surga ya Rasul. Andai diberikan pilihan oleh Allah, orang tua kami, inginkah mereka yang masuk surga atau anak mereka yang masuk surga? Pastilah mereka akan memilih kami, mendahulukan kami untuk masuk ke dalam surga Allah. Keselamatan yang mereka pikirkan untuk kami, namun kehinaan dan kehancuran yang kami pikirkan untuk mereka kelak di yaumil qiyamah. Ya Rasulullah, dahulukan pandanganmu kepada mereka, orang tua kami yang telah terlebih dahulu menghadap Allah. Ya Rasul, jadikan keluarga mereka, jadikan kuburan mereka rumah min riyadil jinan. Kumpulkan ruh mereka bersama ruh-ruh orang-orang saleh. Kumpulkan mereka bersama orang-orang yang mencintaimu. Kumpulkan mereka bersama orang-orang yang kau cintai ya Rasulullah. Ya Habibullah, pandang umatmu yang pada sore hari ini sedang basah lisannya dengan menyampaikan salawat kepadamu. Pandang kami ya Rasulullah. Seandainya ada salah satu dari wajah kami yang Allah tulis untuk masuk ke dalam neraka Allah, ya Rasulullah, wajah kami memiliki lisan yang basah menyampaikan salawat dan salam kepadamu ya Habibullah. Tiga kau izinkan wajah tersebut untuk masuk ke dalam neraka Allah. Tiga kau biarkan jasad kami untuk disentuh oleh neraka Allah. Sendal kau izinkan menghadap Allah. Tidakkah kau izinkan hati yang terpaut bergejolak cinta kepadamu untuk menemanimu di dalam syurga, untuk mendapatkan kebersamaan dunia bersamamu di dalam syurgamu ya Rasul. Habibullah, ya Nabi Allah, basah lisan ini menyampaikan salawat kepadamu. Basahi pula lisan ini dengan air dari telaga Kautsarmu kelak di yaumil qiyamah. Jangan kau haramkan lisan ini untuk meneguk air suci dari tangan sucimu ya Habibullah, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. فيها صلاة ولك فيها إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم اللهم لا تحرمنا خير ما عندك من شر ما عندنا. لا تحرمنا خير ما عندك من شر ما عندك. لا تحرمنا خير ما عندك. صلى الله على محمد. Terakhir sama-sama alaihi wasallam.
lagi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله. Semua. La ilaha illallah. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. محمد رسول الله Muhammadur Rasulullah صلى الله sallallahu عليه alaihi وسلم. wasallam. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين من الآمنين من الآمنين آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب. Saya biasa tutup dengan satu riwayat dan satu hadiah. Ketika ada perkumpulan memohon kepada Allah dengan menjadikan nama Nabi wasilah, malaikat akan sampaikan kepada Allah, ya Allah, di kampung anu, di desa anu, ada perkumpulan yang berdoa kepadamu dengan menjadikan nama Nabi wasilah, nama kekasihmu wasilah. Maka Allah katakan kepada malaikat tersebut, wahai malaikat, sampaikan kepada perkumpulan tersebut bahwa dosa mereka telah aku ampuni, kata Allah. Maka malaikat Allah akan protes sama Allah, ya Allah, solawatnya mereka dusta, ya Allah, kata malaikat. Solawat mereka bohong, ya Allah. Maka Allah tegaskan kepada malaikat, dengan nama siapa mereka memohon? Dengan nama kekasihmu Muhammad, ya Allah. Tanpa melalui perantara malaikat, Allah berseru kepada perkumpulan tersebut, Qumu maghfuran lakum, pulanglah kalian ke rumah kalian dan dosa kalian telah aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hadiahnya, bawa ini hadiah ke rumah supaya Allah jaga dari musibah, Allah jaga dari bahaya, Allah jaga dari bala dan wabah, segala macam musibah zahir dan batin. Baca satu hari minimal 116 kali. Ini saya dapatkan dari guru saya Al-Habib Salim bin Umar Syatiri, dari guru saya Al-Habib Umar bin Hafid, dari mertua saya Al-Habib Quraish bin Qasim Baharun. Beberapa sanad saya dapat ini bacaan, mudah-mudahan jadi hadiah yang manfaat buat semua hadirin yang hadir. Bacaannya pendek, bacaannya ana fi jahi Rasulillah. Saya baca, semua ikutin. Ana fi jahi Rasulillah. Ana fi jahi Rasulillah. Ana fi jahi Rasulillah. Ana fi jahi Rasulillah. Saya ijazahkan, seandainya ijazah ini sah sebagaimana yang disampaikan ijazah oleh guru-guru saya kepada saya, maka saya ijazahkan ijazah tersebut kepada antum semua. Ana fi jahi Rasulillah, saya bersama Rasulullah. Saya dengan kemuliaan Rasul, saya dengan keagungan Rasul, saya dengan kedudukan Rasul. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, di dalam Al-Qur'an. Allah enggak akan turunkan adab kepada suatu kaum dan di situ ada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Allah turunkan bala dan musibah kepada kita sedangkan kita selalu bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani walhamdulillahi rabbil adani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.